أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتبشرهم برحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلم درجاتهم في جنته ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا بالمرحوم لمن اجتمعنا هنا بسببها ولأجلها ووصوله والمنتسبين إليهم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki ya ahlal batin ya ahlal nawba wa ya ahlal nur. Bijahi wa bibarakatil awliya'i wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibu ta'ziyah keluarga pemangku duka teristimewa mendiang daripada almarhum ibu janda beserta anak-anak keluarga besar. Kita bermohon bermunajah kepada Allah, semoga keluarga yang diberi ujian pada beberapa hari yang lalu diberi kekuatan dan ketabahan serta iman dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada almarhumah, semoga almarhumah berpulang ke rahmatullah dalam ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung yang hadir bersama kita, Bapak Kepala Seksi Dimas Islam, Kepala Seksi Urusan Haji Pak Kamran Besit, Seksi Pedis KUA juga saya ada, Kasubag. Soalnya baru hari ini saya berjumpa dengan Pak Kakande, Pak Kasubag juga, Bapak Imam, Ketua Badan Takmir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ada Pak Haji saya juga hadir, Ketua Dewan. Kalau saya sebut satu persatu ini jam apa yang tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya lihat juga ada Pak Muslimat, Pak, ada Mira, ada Mbak Video, ada Mbak Video, Dewi Yas. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan yang dirahmati Allah. Kalau lihat jam ini sudah boleh lama. Undangan jam 12, start jam 2. Tapi tidak mengapa. Kita diundang di sini bukan untuk bersenang-senang, tapi memberi hiburan kepada keluarga. Semoga kedatangan kita diberi rahmat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keafiatan, umur yang panjang. Amin. Tadi waktu menunggu-nunggu waktu datangnya saat ini, saya sempat bincang-bincang dengan Pak siapa namanya? Pak Haji Is sama Pak siapa lagi? Beberapa orang. Beliau tanya begini, Bu, Ustaz, boleh saya mau tanya? Saya bilang apa Pak Haji? Kenapa setiap orang berbuat kebajikan pasti ada tantangan? Ini pertanyaan biasa. Tapi semua yang hadir di tempat ini, saya percaya dan sangat yakin, pasti kita semua ingin jadi orang baik. Tentu menjadi orang baik syaratnya harus berbuat baik, kan begitu? Nah, pertanyaannya sederhana. Kenapa setiap kebaikan yang kita buat selalu mendapatkan ujian dan tantangan? Saya hanya menjawab dengan ilustrasi, Bu. Saya bilang, kalau kita belanja di pasar,
penjual itu ada timbangan. Di situ timbangan ada namanya batu takaran. Orang ketika belanja sesuatu, entah itu terigu, gula dan beras atau apa saja yang ukurannya harus ditakar, maka batu inilah jadi takarannya. Tapi tidak pernah ada orang beli batu timbangan, Pak. Yang dibeli adalah apa yang bermanfaat. Nah, bagaimana Anda tahu kalau yang Anda beli itu adalah sesuatu yang banyak dan berat? Maka perlu ada batu timbangan. Setiap kebaikan pasti mesti ada yang ditimbang. Itu yang dikatakan Quran. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia mengira biarkan begitu saja, oh kami beriman, kami percaya kepada Allah, kepada Tuhan? Tidak, sebelum mereka diberi ujian. Nah, bagaimana kita mentakar bahwa yang kita buat itu adalah kebajikan? Nabi dalam sabdanya mengatakan, istafti qalbak, minta hatimu berfatwa. Bagaimana caranya? Nabi mengatakan, innal bir, kalau apa yang Anda buat adalah satu kebajikan, ma'amnat ilaihil qalb, pasti engkau akan merasa tenang setelah engkau melakukannya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita buat, kemudian banyak mendapat tantangan, ujian, halangan, don't worry, jangan khawatir, minta hati berfatwa. Kalau dengan perbuatan itu kita merasa tenang, laksanakan dan lanjutkan. Tidak perlu mendengar A, B, C, D. Itu hanya memperlebar jurang pertikaian dan perbedaan. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan di mana-mana, jangankan antara yang hidup dengan yang hidup dengan yang mati pun perlu ada namanya sesuatu yang bermanfaat. Bukankah ketika kita mensolati jenazah, Nabi mengatakan apa? Idza shallaitum 'alal masjid fa'khlisul lahu du'a. Bila engkau mensolati jenazah, maka tulus dan ikhlaskan doamu untuk jenazah tersebut. Bagaimana bukti bahwa kita mengikhlaskan doa kita kepada yang disolati? Nabi mengatakan dalam sabdanya yang lain, Nabi mengatakan, "Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Sebut-sebutlah kebaikan orang yang mati di antara kamu dan tutupi segala kesalahan ketika dia hidup. Jadi kalau kita mendatangi suatu kematian yang kita cari kekurangan daripada yang wafat, maka jangan dikira bahwa yang wafat itu mereka ini diam begitu saja. Tidak. Yang wafat yang disebut-sebut keburukannya, maka yang terjadi adalah, kata para ulama, jangan sampai yang Anda sebutkan Andalah yang menutup hidup dengan su'ul khatimah. Jadi kalau menghadiri kematian, menghadiri peringatan, menghadiri apa saja yang berkaitan dengan kematian, Nabi mengatakan, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu. Wa kufu an masawihim, dan tutupi hal-hal yang menjadi kesalahan di kala hidup. Boleh tambah, Bu? Halo? Boleh tambah? Ketika kita menjenguk orang yang sakit, ada doa. Doa yang sakit dan doa yang menjenguk. Saya sudah sering menyampaikan di mana-mana. Yang sakit ada dua. Sakit punya harapan sembuh dan sakit yang tidak punya harapan sembuh. Untuk yang punya harapan sembuh, kata Nabi, "Tadawaw ya ibadallah, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa' illa al-haram." Berobatlah kalian wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah sertakan penawarnya, kecuali satu yang tidak ada, yaitu tua. Paham? Itu yang punya harapan sembuh. Yang tidak punya harapan sembuh, Nabi mengatakan apa? La yatamannayanna ahadukumul mauta fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma hini ma kanatil hayat khairan li wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Apa artinya?
Nabi mengatakan, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berharap mati dan minta mati. Pun kalau tidak ada harapan sembuh, tidak punya pilihan selain daripada meminta, maka mintalah kepada Allah pilihannya. Bukan kita yang meminta, tapi serahkan kepada Allah. Ucapkan kata Nabi, Allahumma hini ma kanatil hayat khairan li, ya Allah, bila hidup itu baik bagiku, panjangkan umurku, dan bila kematian itu baik bagiku daripada hidupku, maka wafatkan aku dalam keadaan baik. Itu bukan minta mati, tapi menyerahkan urusan hidup dan mati kepada Allah. Paham? Kemudian, apa yang harus diucapkan oleh orang yang datang menjenguk orang yang sakit? Ada dua, bawa dua Pak. Orang sehat yang menjenguk orang sakit, bawa dua. Pertama bawa doa, yang kedua bawa doi. Jangan cuma modal doa. Orang sakit itu mau baik dengan dua ini. Doi untuk tebus resep, doa untuk bikin kuat mental. Bisa dipaham Pak? Bagaimana Ustaz? Sekolah doi sudah jelas, sesuai kemampuan. Tapi ini doa. Perhatikan apa yang Nabi katakan. Idza dakhalta 'alal marid famurhu ayyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Bila engkau menjenguk orang yang sakit, perintahkan, bukan minta Pak. Nabi bilang, famurhu, perintahkan dia untuk mendoakanmu, karena doanya orang yang sakit di hadapan Allah bagaikan doa malaikat. Tahu Pak? Tapi dia lihat itu orang. Kalau nak buka satu-satu, Abah doakan kemari. Artinya ketika kita menjenguk orang yang sakit berat dalam keadaan sadar, itulah kita meminta dia mendoakan kita. Apalagi kalau yang sakit ibu, yang sakit ayah, dan yang setara dengan mereka itu, paman, tante, tentu lebih mustajab lagi, berlipat kekuatan doanya. Doa seorang ibu, kata para ulama, lebih afdal dan lebih utama daripada 70 doa wali kutub. Kita sibuk minta doa kiri kanan. Kita sibuk mencari fadilah-fadilah doa, itu benar. Tapi selagi orang tua kita hidup, itulah wali bin auliyaillah yang ada di hadapan kita, yang doanya langsung menembus arsy, diterima di sisi Allah. Cuma pertanyaannya satu, Ustaz, mama ini sebanyak kali mendoakan sampai sekarang ATM tidak berubah. Pak, jangan pernah berkata, jangan selalu berpikir bahwa rezeki yang Allah berikan selalu dalam bentuk materi. Tidak. Mana ibu pilih? Coba ibu pilih, emas 50 gram atau sehat 50 tahun? Gula apa sebisa dua? Saya tanya lagi, ibu-ibu pilih mana, emas 50 gram atau sehat 50 tahun? Yakin? Berarti emas itu rezeki yang dari Allah, dan sehat itu juga rezeki dari Allah dalam bentuk fadilah. Maka bersyukur dikala sehat dan bersyukur dikala berlimpah nikmat. Itu yang benar. Tapi alhamdulillah kebanyakan yang kita lihat tidak ada syukur sama sekali. Dari mana itu Ustaz dia? Tidak sambayang, puasa baru kebobadi yang di belakang. Tidak orang dia menyabung ayam. Orang keker ada baisap, tarik apa? Habon. Apa itu salah? Tidak salah. Ustaz, kenapa Ustaz bilang tidak salah? Dalam kaidah usuliyah dikatakan, al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yatulad dalil ala tahrimiha. Segala sesuatu itu boleh. Mencuri, berzina, minuman keras, membunuh, boleh. Itu kaidah usul mengatakan hatta yatulad dalil ala tahrimiha, kecuali bila perbuatan itu sudah ada dalil yang melarangnya, baru dia jadi haram. Betul tidak? Jadi makanya jangan berfatwa sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah, itu yang disebut menyesatkan orang banyak dan dirinya sendiri. Maka serahkan fatwa itu kepada ulama. Jangan kita yang menganggap kita mampu seperti ulama. Itu yang salah. Sudah paham Pak? Terakhir, sebelum doa makan,
Ustaz, bagaimana dengan orang yang datang menjenguk orang yang sakit? Setelah dia meminta agar yang sakit mendoakannya, maka Nabi mengatakan begini, perhatikan. Nabi mengatakan begini, "Idza dakhaltum 'alal maridi awil mayyiti faqulu khairan fa inna malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Bila engkau mendatangi orang yang sakit berat atau orang yang wafat di antara kalian, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik dalam bentuk doa, karena saat itu ucapanmu yang baik kepada orang sakit dan orang wafat diaminkan oleh malaikat. Bukan begini, selama sakit saya baru 4 tahun, belum mati-mati lagi dari sekarang. Lantai. Artinya ada bahasa, ada balasan. Setiap doa pasti dijawab oleh doa dan sebagainya. Oleh karena itulah, orang yang sakit, mereka tidak sekedar butuh apa yang disebut dengan pengobatan fisik, tapi mereka juga butuh pengobatan mental. Karena yang tahu nikmat sehat hanya orang yang sakit, dan yang tahu nikmat sakit susahnya sakit itu hanyalah orang yang sehat. Maka setiap sesuatu ada pembanding. Jadikan pembanding itu sebagai ukuran apakah ini benar atau salah. Kita saja Pak, memandikan jenazah, ini mau kasih mandi jenazah ini. Apa Nabi bilang? Liyaghsil mautakumul ma'munun. Mandikanlah orang yang mati di antara kalian, orang-orang yang amanah. Yang memandikan orang-orang yang amanah. Makanya saya sering lihat kalau ada pemakaman semua mau ikut masuk. Pegawai syar'i 2 orang, yang masuk 20. Yang 20 ini karota semua ini. Orang Arab bilang kalamul fudul. Tahu tuh kalamul fudul? Dia mau cari tahu siapa kum bagi ini, siapa kum bagi itu, siapa mesti bagi ini, siapa kum bagi ini. Untuk modal menyampaikan itu di luar. Oke. Untuk disampaikan di luar. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Fitnah lebih dahsyat daripada ghibah. Jadi yang bagaimana yang baik? Keluarga. Siapa yang Anda titipkan amanah? Oh, Pak Imam dengan 2 pegawai syar'i, berarti 3 orang. 3 orang yang di dalam. Karena mereka sudah teruji amanahnya. Apa yang mereka lihat, apa yang nampak, dia diciptakan kepada yang lain. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami, Pak? Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh pegawai syar'i? Pegawai syar'i, di samping dia mengetahui tata cara memandikan, dia juga harus banyak-banyak menghafal doa untuk mendoakan kepada si mayit. Karena Nabi SAW mengatakan, "Aktiru du'a'akum lil mayyit." Perbanyak doamu untuk yang mati. Mau bungkus saja, Pak. Habis di kafan, ini sudah selesai di kafan, itu diucapkan doa, "Allahumma tahhirhu kama tahhara hadzal kafnu wa jammilhu bi libasi taqwa ma dakhantuhu ilaih." Ya Allah, sucikanlah mayat ini dari segala salah dan dosa, sebagaimana putih bersihnya kain kafan ini. Jadikan kain kafan ini sebagai pakaian takwa kepada dia, dan jadikan keindahan sebagaimana aku mengindahkan kafannya dikala aku mengkafaninya. Doa. Jangan pakai ilmu-ilmu kampung. Siram tanah kembali ke tanah. Apalagi? Udara terbang tinggi di atas. Nabi Adam bertemu pada Arafah dengan Siti Hawa. Dia pakai ilmu-ilmu kampung. Dan itu paling banyak, Pak. Paling banyak memakai ilmu-ilmu kampung. Dan dianggap itu syariat. Padahal syariat telah mengatur dengan jelas bahwa setiap sesuatu al-muslimuna ala syurutihim, setiap orang Islam terkait dengan syarat-syaratnya. Jangan keluar dari syarat, maka tidak sah apa yang dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.